Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agun Devantara dengan NPM 2042 Jadi di sini saya akan uh, mempraktikkan 3 keterampilan mengajar, yaitu yang pertama membuka, menjelaskan, dan menutup pembelajaran. Tak perlu berlama-lama, langsungkan saja. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembukaan yang sudah saya pelajarin dan menurut saya juga benar, dan saya cari dari beberapa referensi. Saya menyaksikan beberapa video dari teman-teman yang lain juga, dari orang lain juga, atau menyaksikan secara langsung gimana cara guru itu menyampaikan pembukaan. Langsung saja ya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, sehat, alhamdulillah. Yo, di sini hadir semua atau ada yang izin? Yo, siapa? Oh, hadir semua. Oke, jadi Bapak nggak perlu absen. Bapak juga ingat ya, kalian di sini semuanya sudah lengkap. Oke. Maka dari itu apa? Iya, kita berdoa dulu. Ayo anak-anak. Ayo si Agung, ketua kelas. Silakan pimpin teman-temannya berdoa ya. Oke. Ada yang tahu nggak? Kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu? Pahri? Tahu Pahri? Fajar? Lydia? Kita kemarin sudah belajar apa kita kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh iya, kemarin kita belajar tentang norma ya. Benar Rona. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang norma ya. Bapak di sini hari ini Bapak akan menjelaskannya secara detail ya. Jadi sebenarnya kalian itu ya di rumah, sejak kalian bangun tidur itu kalian dibangunin kan sama orang tua itu. Ada yang keluarganya itu misalkan jam sekian sudah bangun. Itu tadi siapa yang salat subuh? Ayo, siapa? Siapa yang dibangunin jam 4:30? Jam 5 ada? Nah, itu ya, anak-anak itu tuh contoh penerapan normal di dalam rumah. Kayak seperti peraturan. Jadi ada orang tua yang dia tuh ayo nak, kita jam segini bangun. Yang tentu sudah kalian alamin pasti kan. Gak mungkin kalian tidak dibangunin. Karena kita juga mau sekolah. Bapak juga sama. Ya, jadi dari pagi tadi sampai kita berangkat ke sekolah ini tadi kita sudah beberapa norma yang sudah kita temuin. Ya. Coba Bapak tanya lagi. Ayo, dari bangun tidur sampai ke sekolah kalian sudah menyaksikan apa saja yang norma yang kalian saksikan atau kalian lakukan? Angkat tangan. Ayo, silakan angkat tangan. Sebelah sini. Oh iya. Jadi salin kepada orang tua itu termasuk norma apa? Ya, kesopanan. Benar. Pinter Fahri. Ada lagi? Oh, tadi habis sarapan langsung dicuci. Iya, itu termasuk dalam lingkup norma. Iya, norma dalam rumah ya. Oke. Terus apa lagi? Iya, siapa? Nazla. Oh, tadi berangkat ke sekolahnya naik pakai helm. Kenapa kok pakai helm? Oh, karena sudah jadi peraturan lalu lintas ya. Oh iya, itu norma apa, anak-anak? Iya, itu norma hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke.
Baiklah, mungkin itu ya sudah sedikit kita flashback yang lalu ya. Sudah kita temuin juga dari pagi ini tadi, kalian sudah melakukan juga, sudah menyaksikan, sudah penerapan juga. Oke. Nah, baiklah itu ya teman-teman, itu adalah contoh dari pembukaan. Jadi di dalam pembukaan itu kita seperti salam, terus persepsi, ya absen, berdoa. Nah, terus dikaitkan pembelajarannya hari ini dengan yang kemarin. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini Agung akan melanjutkan untuk bagian menjelaskan materi. Ya, di sini Agung akan mengambil materi tentang norma. Oke. Langsung saja praktek. Hai anak-anak. Oke, tadi kita sudah bahas yang sudah lewat ya. Di sini kita akan bahas lagi norma ya. Norma itu Bapak jelasin, norma itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada norma agama, ada norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Dari 4 ini Bapak akan menjelaskan apa itu norma agama. Norma agama itu adalah suatu norma atau peraturan yang itu tuh ada kaitan langsung dengan Tuhan kita, yang sudah dijelaskan di kitab masing-masing dan disampaikan oleh yang pembawanya. Seperti kalau misalkan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi disitulah ajaran-ajaran norma itu dari agama kita, dari Tuhan kita. Ya. Kita menghormati agama orang lain, ya. Misalkan teman kita ada yang bukan Islam, Kristen, Buddha, kita hormati, kita tegur, berteguran gitu. Ketika kita umat Muslim, ketika Idul Adha atau Idul Fitri, kita menjalankan sholat Idul Fitri. Di situ ada nih teman-teman kita yang dari kalangan umat Kristiani, dia membantu menjaga keamanan. Itu saling toleransi di antara agama. Ya, tuh. Kemudian apa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, dengan kita menjalankan perintah-perintah dari Tuhan. Adapun larangan-larangannya juga itu kita jauhkan. Itu semua konsekuensinya itu kembali kepada diri sendiri. Ya, kita berbuat dosa, nanti konsekuensinya di akhirat gitu. Kemudian kita lanjutkan norma hukum. Ayo, siapa yang sudah tahu norma hukum itu seperti apa? Iya? Oke, iya, norma hukum itu sebuah norma yang berasal dari pemerintah dan dibuat oleh pemerintah yang harus ditaatin oleh seluruh warga negara Indonesia. Ya, kalau norma hukum di Indonesia. Jadi kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Ya tadi contohnya yang tadi ya, yang kita tadi pas awal-awal tadi, ketika siapa tadi? Mike. Iya, tadi Mike diantar orang tuanya naik motor dan sama-sama pakai helm, dan itu adalah suatu penerapan norma hukum yang benar. Bagaimana kalau kita tidak memakai helm? Ya itu kita sudah melanggar dan kita mendapatkan konsekuensinya. Siapa yang akan menghukum? Pak polisi. Bisa jadi kena tilang. Jadi jangan ya, kalau naik motor atau berkendara yang lain itu gunakan helm. Kalau naik mobil pakai apa? Pakai sabuk pengaman. Iya, gitu. Jadi itu norma hukum itu kita menyesuaikan. Ada norma hukum yang dia itu dari asalnya pemerintah, yang pemerintah pusat, ada pemerintah daerah juga. Setiap daerah mungkin ada kebijakan masing-masing. Tuh norma hukumnya.
Seperti apa coba contohnya? Ayo. Seperti apa? Apa? Apa Fajar? Ya, ketika sudah larut malam di desa Omangunharjo dan P1 Mardiharjo, itu di atas jam 10 tidak boleh ada aktivitas yang suaranya itu mengganggu tetangganya atau orang lain. Nah, berarti itu salah satu adalah norma hukum yang sudah ditetapkan di desa O dan desa P. Jadi setelah kita lewat jam 10 ke atas berarti tidak boleh, apa tadi Fajar? Tidak boleh beraktivitas yang berlebih dan menimbulkan suara yang mengganggu tetangganya. Tuh contoh norma hukum ya di sekitar kita sesuai daerah masing-masing gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham belum kira-kira itu norma agama sama norma hukum? Sudah paham belum? Belum? Ya, Bapak ulangi lagi ya. Kalau norma agama itu jadi yang berasal kaitannya dengan Tuhan kita. Itu semuanya sudah diatur oleh Tuhan kita masing-masing. Ya, yang kayak gini kita melakukan seperti ini, kita mendapatkan pahala, mendapatkan seperti ini, mendapatkan dosa. Dan konsekuensinya itu langsung ke Tuhan kita masing-masing. Adapun untuk norma hukum itu adalah norma atau peraturan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, sesuai daerah masing-masing. Oke, sudah paham? Oke, kita lanjut bahas dua norma lagi ya, norma kesopanan. Norma kesopanan, ayo, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah tata cara atau hal-hal yang mengatur dengan kesopanan kita. Apa itu kesopanan itu? Seperti gimana cara kita berbicara kepada orang tua, dengan sesama teman, dengan orang yang lebih muda, gimana kita menyesuaikan. Tuh. Jadi kita menghormati orang tua, menghormati guru. Ya, apalagi? Ya. Salim, iya bener. Mendengarkan ketika ada guru yang sedang menjelaskan, mendengarkan ketika ada orang tua yang menjelaskan. Oh iya, pintar. Ya. Konsekuensinya apa kalau kita melanggar norma kesopanan? Ayo. Pasti orang itu sudah nggak respect lagi dengan kita, tidak menghormati kita lagi, ya. Jadi misal nih Pak Hari, Pak Hari itu tidak sopan, dia sama orang tuanya kurang ajar. Nah itu konsekuensinya tuh dari orang-orang sekitarnya yang seperti kayak menjauh atau memberikan ucapan-ucapan yang kurang berkenan, yang tidak enak gitu. Dan si Fahrinya sendiri mungkin akan merasa kayak aku nih kurang ajar kayak gitu, nggak bener gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, kita mungkin waktunya agak sedikit terlalu singkat. Jadi kita lanjut ya ke norma kesusilaan. Ini berasal dari hati sanubari kita, dari hati kita, dari rasa empati ketika kita ingin menolong orang lain gitu. Rasa iba, kita kejujuran tuh, itu berasal dari hati sanubari kita masing-masing ya. Apa konsekuensinya? Itu kita akan dikucilkan, kita akan merasa diri kita tidak pantas untuk berteman dengan siapapun, kita akan mengasingkan diri secara otomatis karena kita berbeda dengan orang lain. Nah tuh, kalian tidak jujur ketika berbicara. Gimana coba tanggapannya coba? Ketika kalian berbicara tidak jujur, orang lain pasti tidak akan percaya lagi dengan kita. Otomatis orang tidak akan mendekati kita. Dan kita juga seperti merasa bersalah di situ. Dan ada rasa yang tidak enak. Seperti itu,
ya. Jadi anak-anak, norma ini tuh ya sebuah peraturan yang menyesuaikan kita di daerah masing-masing sesuai norma yang berlaku. Dan gunanya apa? Untuk membuat sesama manusia itu hidupnya tentram, aman, damai, ya, silaturahminya terjaga. Itu membuat kehidupan kita bermasyarakat baik, memiliki kepribadian yang bagus. Penting sekali norma ini untuk kita terapkan sehari-hari. Dan kita perlu ketahui setiap norma di tempat-tempat lain mungkin agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya itu sama-sama dalam artian tujuannya itu adalah kebaikan. Ya, jangan lupa. Oke? Nah, baiklah teman-teman, itu adalah sebuah contoh keterampilan dalam menjelaskan. Jadi menjelaskannya itu agar terlihat relate atau enak itu biar mereka itu cepat paham, itu harus relate dengan kehidupan mereka. Kita kaitkan dengan sehari-hari mereka. Ya seperti tadi dikaitkan dengan naik pakai helm ke sekolah gitu dan lain-lain. Oke, tak perlu berlama-lama. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian penutupan. Dan penutupan ini itu adalah pembahasan yang pengulangan dari penjelasan tadi. Tapi versi lebih singkatnya lagi dan memperkuat pemahaman mereka. Memastikan mereka itu benar-benar paham. Gitu. Oke, langsung saja saya akan praktekkan. Anak-anak, gimana? Kita tadi sudah belajar tentang norma. Di sini sudah ada yang paham belum? Atau masih ada yang belum paham? Coba Lutfi, coba jelaskan apa itu norma agama. Ayo yang lainnya perhatikan ya. Benar nggak kira-kira teman-teman yang dikatakan Lutfi? Kata Lutfi tadi apa? Norma agama itu berasal dari pemerintah. Benar belum? Atau salah? Ya, dengarkan ya anak Lutfi ya. Ya, jadi norma agama itu tadi berasal dari Tuhan. Kalau yang berasal dari pemerintah itu adalah norma hukum. Dicatat ya, dicatat. Coba di sini catat dulu ya. Oke, norma agama itu berasal dari Tuhan. Adapun norma hukum itu berasal dari pemerintah. Jadi singkatnya seperti itu. Kita mengingatnya agar lebih mudah dipahami. Ayo di sini. Siapa lagi yang belum paham? Oke, sudah paham semua? Bapak harap setelah pelajaran kita hari ini itu akan menjadi lebih baik lagi ya kita ya ke depannya ya. Norma-norma itu sangat banyak. Setiap hari kita selalu ketemu dengan norma-norma yang ada. Baik itu norma agama, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan ya. Dipraktikkan. Bapak berikan tugas ya, besok dikumpulkan apa saja yang kalian lakukan pada hari ini. Hari ini setelah kita keluar kelas sampai besok pagi. Ya, sampai besok pagi atau malam. Sampai malam nanti kalian sudah melakukan norma apa saja yang sudah kalian perbuat. Ditulis. Misalkan tadi saya salim dengan orang tua. Itu masuk ke norma apa? Norma kesopanan. Nah, seperti itu ya cara nulisnya ya. Nih, Bapak praktekkan. Ditulis. Oke anak-anak. Mungkin pelajaran kita hari ini kita cukupkan. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Ya. Tolong dipelajari lagi dan diterapkan lagi ya. Mungkin itu saja yang dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ketua kelas silakan pimpin doa untuk pulang. Nah, itulah contoh dari penutupan. Ya, mungkin sebenarnya saya itu lebih seneng
untuk mempraktekkannya langsung di kelas dengan ada interaksi langsung di antara murid dengan saya atau dengan saya dan teman-teman kelas sebaya saya untuk mempraktekkan keterampilan membuka, menjelaskan dan menutup. Tapi sekali lagi inilah kemampuan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kedepannya saya juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika mengajar dan menjadi guru yang teladan dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang baik semoga tersemogakan. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.